Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, melakukan rutinitas salat subuh berjamaah kita mulai dari qabliyah salat subuh, dan insyaallah sekarang kita berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di 10 malam terakhir ya, di bulan Ramadan. Sering saya sampaikan nasihat untuk diri saya pribadi, kemudian juga untuk jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ada hadis riwayat Ibnu Majah yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada 2 orang laki-laki dari salah satu kabilah Arab yang mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Maka sahabat yang menceritakan kisah ini yang bernama Talhah bin Ubaidillah, beliau menceritakan 2 laki-laki tersebut, salah satunya laki-laki yang pertama banyak mengkhususkan diri dengan berbagai macam ibadah-ibadah dan selalu mengikuti peperangan dengan Rasulullah SAW. Dan cita-cita dia adalah syahid di dalam medan peperangan itu. Zaman Nabi, zaman peperangan Pak ya, perlu dipahami itu, sehingga kalimat jihad, al-jihad fi sabilillah adalah jihad-jihad yang memang benar secara syar'i. Jadi para sahabat, dari mereka banyak yang bercita-cita meninggal dalam keadaan syahid menegakkan agama Allah. Apalagi ketika kita paham hadis-hadisnya tentang keutamaan itu, bahwa orang yang syahid dalam perang akan diampunkan dosanya di tetesan darah yang pertama. Kemudian dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur dari pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian dia masuk surga mendapatkan keutamaan memiliki istri 72 bidadari. Kemudian juga bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Itu keutamaan orang yang meninggal di dalam jihad yang benar tentunya. Dan jihad-jihad yang sembarangan, yang tidak memahami fikih jihad. Maka laki-laki yang pertama ini, dia mengkhususkan diri di sana.
Akhirnya cita-citanya pun terpenuhi. Alhamdulillah. Dia pun syahid di sana. Kemudian laki-laki yang kedua, dia wafat 1 tahun setelah laki-laki yang pertama. Dan setelah itu, sahabat yang menceritakan kepada kita ini, Talhah bin Ubaidillah ini pun dia bermimpi. Di dalam mimpi, dia melihat dua laki-laki tersebut sedang menunggu di sebuah gerbang dan sepertinya itu surga. Sepertinya. Kemudian dia pun melihat tiba-tiba dibukakan pintu gerbang itu. Kemudian dipersilahkan masuk dua laki-laki itu, tetapi ternyata yang dipersilahkan pertama kali masuk ke dalam surga adalah laki-laki yang wafat 1 tahun setelah orang yang syahid. Dia pun dipersilahkan masuk ke dalam gerbang surga itu. Kemudian barulah dipersilahkan laki-laki yang syahid itu. Maka sebelum laki-laki tersebut masuk yang syahid itu, maka dia menghampiriku, kata Talha, dan mengatakan, irji, kembalilah engkau karena ini belum saat. Maka dia pun masuk dan Talha pun terbangun. Mimpi yang kita rasakan sekarang, kadang mimpi itu baik, kadang mimpi itu buruk. Tetapi baik itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk, tidak bisa kita menafsirkan mimpi itu sembarangan. Kalau di zaman Nabi, para sahabat bermimpi. Dalam mimpi tersebut diajarkan azan oleh malaikat, dan ketika bangun, dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi diajarkan azan, kalimatnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang kita lakukan, Pak. Akhirnya Rasul pun membenarkan mimpi tersebut dan menjadi dalil dalam agama kita. Tapi kalau zaman sekarang orang mimpi, bisa dijadikan dalil enggak, Pak? Ya, enggak bisa, karena pemutus itu, memberi keputusan itu Rasulullah berdasarkan wahyu tidak ada. Sehingga ketika ada orang yang berdalil dengan mimpi di zaman kita sekarang, maka itu tidak kita bisa benarkan. Sama seperti misalkan ada seseorang dia mengatakan, saya bermimpi tadi malam bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengajarkan kepada saya salawat seperti ini. Maka bacalah salawat-salawat ini. Salawat itu tidak ada dalam kitab Bukhari, salawat itu tidak ada dalam kitab Muslim, salawat itu tidak ada dalam kitab-kitab sunan yang lainnya. Kira-kira orang yang cerdas menerima mimpi itu atau enggak? Nah, kita kembalikan, karena pemberi keputusan itu wahyu dan tidaknya adalah Rasulullah, dan Rasulullah sudah enggak ada. Oke, poin yang pertama gitu. Tetapi mimpi Talha bin Ubaidillah dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kaget, takjub, mereka kaget ya. Lah, kok ini Rasulullah orang yang didahulukan masuk surga, orang yang wafat 1 tahun setelah orang yang jihad. Seharusnya orang yang berjihad dong yang pertama, karena keutamaan yang besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min ayyi syai'in ta'jabun. Kalian kenapa kaget, kenapa heran seperti itu? Karena orang yang wafat 1 tahun setelah orang yang berjihad, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia salat malam di Ramadan, dan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya di bulan Ramadan, maka dengan semua pundi-pundi pahala yang dia kumpulkan selama Ramadan tersebut, bisa mengalahkan orang yang berjihad fi sabilillah. Bahkan perbedaannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perbedaan langit dan bumi. Artinya, ternyata amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya begitu besar. Maka nasihat, kita tidak bisa menjamin diri kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, ataupun punya umur untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Apalagi juga tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka orang yang pintar, orang yang bijak adalah orang yang memaksimalkan Ramadan yang ada di depan matanya ini, Pak. Memaksimalkan, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang besar, meraih kemenangan di bulan Ramadan. Jangan sampai kuda, kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Kenapa seperti itu? Kuda ketika balapan, mendekati garis finish, dia tidak mengendorkan larinya.
tapi dia mengencangkan larinya supaya selesai sampai garis finish. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. 10 malam terakhir, jangan sampai ibadah-ibadah yang dulu kencang di awal Ramadan malah semakin kendor atau tidak ada. Tetapi realitanya seperti itu. Di awal Ramadan, DKM kebingungan. Di mana diletakkan ini jamaah kok bludak seperti ini. Di akhir-akhir Ramadan, jamaah pada kemana? Ternyata di mall semua, Pak. Beli baju lebaran, Pak. Tidak masalah beli baju lebaran, silakan. Dan kita berhari raya harus bahagia. Kebahagiaan itu dengan pakaian, menampakkan kebahagiaan. Tapi jaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari neraka setiap hari di bulan Ramadan. Kalau nama kita tidak disebutkan di hari pertama, mudah-mudahan di hari kedua, mudah-mudahan di hari ketiga, mudah-mudahan di hari keempat, dan sampai mudah-mudahan di hari yang terakhir Ramadan. Tapi kalau nama kita tidak dicantumkan di daftar nama orang yang Allah bebaskan dari neraka selama Ramadan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rogiba an umriin, celaka seseorang. Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Orang-orang yang bertemu Ramadan, berpisah dari Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang besar dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu nasihat dalam kita menghadapi 10 malam terakhir Ramadan. Jadi semakin kencangkan lagi ibadah kita, Pak. Puasanya ikhlaskan terus, kemudian salat malamnya jaga terus, kemudian sedekahnya, membaca Al-Qur'annya, khatamkan, dan banyak berdoa di bulan Ramadan, dan raih kalau bisa malam Al-Qadar, Pak. Baik, nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya, kita akan masuk kepada fase dakwah Nabi yang kedua. Fase dakwah Nabi yang pertama adalah fase dakwah Makkiyah. Fase dakwah yang Rasulullah lakukan di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Kita akan masuk kepada gerbang fase dakwah di Madinah. Dan sebelumnya kita telah jelaskan tentang hijrah yang pertama, Pak. Jadi hijrahnya beberapa sahabat atau kontingen hijrah yang pertama dari para sahabat. Dan para sahabat pun berhijrah sedikit demi sedikit sampai akhirnya Rasulullah SAW pun berhijrah. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, ayo kita berhijrah. Rasulullah mengatakan, sebentar, belum diizinkan saya. Karena Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ketika orang-orang Quraisy mereka membuat rapat dadakan di parlemen mereka, Darun Nadwah, untuk membunuh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi mereka dipimpin oleh Abu Jahal dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya. Mereka bersepakat di dalam parlemen itu, kalau mereka membunuh secara personal, maka akan terjadi kekacauan di Mekah. Karena keluarganya Rasulullah akan menuntut balas dan akan perang saudara di sana. Maka sarannya Abu Jahal mengatakan kita bunuh Muhammadnya bareng-bareng. Jadi setiap orang memegang pedang kemudian langsung membunuh Muhammad bareng-bareng supaya keluarganya Muhammad ketika menuntut balas mau kepada siapa? Pasti harus kepada semua kabilah Arab. Dan mereka tidak akan mampu itu. Maka sarannya Abu Jahal pun diterima dan mereka pun sudah menetapkan bahwa malam ini Nabi Muhammad SAW akan dieksekusi oleh mereka. Akan tetapi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, la tabit hadhihi lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alaih. Wahai Muhammad, engkau malam ini jangan tidur di tempat biasa engkau tidur. Jadi engkau malam ini harus pergi. Maka ketika itu Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy sedang rapat
Tetapi Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan wahyu dari Jibril, kemudian Rasulullah SAW menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika menemui Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan, Nabi Muhammad datang di waktu ini pasti karena ada urusan yang besar. Maka datanglah Rasulullah SAW meminta izin untuk masuk, maka beliau pun diizinkan masuk, dan Nabi pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Akharaja man indaka?" Apakah sudah keluar apakah kita cuman berdua sekarang? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, itu keluarga saya. Keluarga saya kan terpercaya, seperti Asma bintu Abu Bakar itu kan. Jadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Rasulullah, sehingga tidak perlu kita berdua berhasil seperti itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa inni qad uzina li fil khuruj." Ya Abu Bakar, sekarang saya sudah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Kemudian kata Abu Bakar, "As-suhbah bi abi anta ya Rasulullah." Tolong jadikan saya sebagai teman Anda ya Rasulullah. Artinya biarkan saya mengawal Anda dalam hijrah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, na'am, ya Abu Bakar, engkau yang menemani saya dalam berhijrah." Maka setelah perjanjian tersebut, maka orang-orang Quraisy pun mereka bersiap untuk melakukan rencananya itu. Sebelum selesai atau setelah selesai rapat, ketika itu Abu Jahal pun berceramah di depan orang-orangnya. Dalam parlemen itu dia mengatakan, "Inna Muhammadan yaz'umu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal Arab wal Ajam." Kata dia tuh. "Hei, Muhammad ini lucu." Kok lucu? Karena Muhammad ini mengira jika seandainya kita ini mengikuti dia Muhammad, maka kita ini dijanjikan akan menjadi rajanya Arab dan raja-raja orang-orang selain Arab. Kita bisa menaklukkan mereka. Kan lucu gitu kan. Kemudian ketika kita dibangkitkan setelah mati kita, maka katanya kalau orang yang mengikuti Muhammad, dia akan mendapatkan surga seperti kebun-kebun yang bagus di negeri Urdun, Pak. Tetapi jika seandainya kita tidak mengikuti Muhammad, maka kita pun akan mati, akan dihinakan. Kemudian setelah kita mati dan dihinakan, maka kita pun akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai kayu bakar api neraka. Lucu kan yang didakwahkan oleh Muhammad tersebut. Itulah hinaan dari Abu Jahal terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya orang-orang kafir tidak mengimani hal itu. Maka konsepnya orang-orang kafir apa? In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan saja. Kita ini mati karena usia atau karena penyakit yang kita miliki. Maka karena konsep mereka tidak mengimani adanya azab kubur, adanya pembalasan, sehingga orang-orang kafir itu mau itu halal atau haram, yang penting mereka bahagia. Itu konsep mereka. Tetapi sungguh zalim dong jika seandainya dalam kehidupan ada orang-orang yang melakukan keburukan tetapi dia tidak mendapatkan balasan dari keburukan itu. Maka adanya azab kubur, adanya azab neraka adalah sesuatu yang memang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Abu Jahal ini dia berdakwah seperti ataupun dia sombong mengucapkan kalimat itu sebagai hinaan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW, di malam harinya mereka sudah berkumpul untuk mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Maka ketika mereka mengumpul dengan setiap pemimpin kabilah yang sudah direncanakan tersebut, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat Rasulullah SAW terbiasa tidur, Pak. Tetapi sebelum Rasulullah memberikan tugas itu kepada Ali, Rasulullah memberikan gambaran kepada Ali, "Wahai Ali, tidurlah di kamarku. Tapi akan ada bahaya yang menimpamu ketika engkau tidur di tempat saya. Siapkah engkau?" Ali mengatakan, "Siap ya Rasulullah. Dan setelah saya akan berhijrah terlebih dahulu, setelah itu engkau berhijrah, dan ketika saya berhijrah, hijrahlah dengan keluarga saya, dan juga
tolong urus hartanya orang-orang Quraisy. Karena saya sering sampaikan, meskipun Rasulullah SAW itu dibenci secara agama oleh orang-orang Quraisy, tetapi Rasulullah masih dipercaya menjadi orang yang diberikan amanah, Pak. Tempat penyimpanan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy butuh orang yang dipercaya di dalam menyimpan harta, ya Rasulullah. Maka tugas Ali ketika ditinggalkan Rasulullah adalah pertama tidur di tempat Rasulullah, yang kedua nanti berhijrah dengan keluarga Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah mengembalikan harta-harta orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyanggupi itu, Pak. Seperti apa yang sering saya sampaikan sebagai koreksi dari sebagian kesalahpahaman yang mungkin kita miliki ketika Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar oleh orang-orang Romawi atas dasar pengkhianatan orang-orang Yahudi, dengan Yahudi bersekongkol dengan kerajaan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam terdesak ketika itu, Nabi Isa mengatakan kepada salah satu dari 12 Al-Hawariyun, salah satu dari teman-teman atau pengikut Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun, siapakah di antara kalian yang ingin wajahnya disamakan dengan saya? Maka salah satu muridnya yang kita sering kenal namanya Yudas, dia mengatakan, saya ya Nabi Isa. Jadi Yudas ini bukan pengkhianat ya Pak. Tetapi Yudas ini adalah salah satu murid terbaik Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memberikan penawaran, siapa di antara kalian yang ingin wajahnya disamakan dengan saya? Yudas mengatakan saya. Tetapi bebannya berat. Boleh jadi engkau ditangkap, engkau dibunuh. Nggak masalah. Tapi Nabi Isa menjanjikan surga kepada muridnya itu. Maka akhirnya Nabi Isa pun diangkat ke atas langit. Kemudian Yudas ini pun wajahnya disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka ditangkaplah Yudas ini dan dianggap Nabi Isa, dan dia pun dihukum dan disalib. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu. Sesungguhnya mereka itu tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Isa diangkat ke atas langit, Pak. Dan kisah ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kisah yang benarnya seperti itu. Takutnya selama ini kita salah paham. Ternyata tidak ada pengkhianatan di sana, Pak. Bahwa yang disamakan wajahnya adalah salah satu murid Nabi Isa alaihi salam yang setia terhadap beliau, yang beriman kepada Nabi Isa alaihi. Sama seperti Rasulullah SAW yang memberikan tawaran kepada Ali untuk tidur di kamarnya Rasulullah dengan memberikan gambaran bahaya-bahayanya, dan Ali siap menanggung bahaya-bahaya tersebut. Kayak saya sering menyampaikan bahwa anak muda di zaman Nabi itu mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk keselamatan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda-pemuda yang mereka mengorbankan segala hal untuk menegakkan agama ini, Pak. Berbeda dengan anak muda di zaman sekarang. Anak-anak muda yang termakan, terfitnah dengan gadget dan kemodernan yang ada. Bahwa modernisasi itu bagus, akan tetapi orientasi anak muda di zaman sekarang tidak, ataupun sedikit dari mereka yang orientasinya kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orientasi anak muda di zaman sekarang adalah bagaimana caranya memuaskan masa muda mereka, berfoya-foya mengikuti hawa nafsu mereka, Pak. Dan itu kita dapatkan itu. Sedikit anak muda yang memang orientasinya adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, maka Rasul pun ternyata keluar. Akhirnya Allah pun menutup pandangan mereka dari Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam surat Yasin. Allah mengatakan di sana, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sungguh kami telah menjadikan di penglihatan mereka penghalang, di depan mereka, di belakang mereka, dan kami menghalangi pandangan mereka dan mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah keluar rumah dan Rasulullah melewati mereka, dalam sebagian riwayat Rasulullah menaburkan pasir ke kepala mereka, Pak. Tapi mereka enggak merasa itu. Maka setelah Rasulullah pergi, mereka masih mengepung,
Tiba-tiba datanglah setan ini, setan yang menjelma menjadi manusia. Dan setan ini kan ikut dalam parlemen dulu. Dalam parlemen tadi, dalam Abu Jahal tadi. Dia ikut dalam parlemen itu. Maka setan ini mengatakan, "Ma tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Qalu, mereka mengatakan, "Muhammad, Muhammad yang kami tunggu." Dia mengatakan, "Khibtum wa khasirtum." Kalian sudah gagal. Kalian sudah gagal. Demi Allah, kata dia, "Qad wallahi marra bikum." Muhammad itu sudah melewati kalian. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Dan kata setan ini, dia mengatakan, "Dan lihat di kepala kalian ada pasir-pasir yang disiramin sama Muhammad itu." Akhirnya mereka pun tidak percaya dan mereka pun masuk ke dalam rumah dan akhirnya ingin membunuh Muhammad. Ketika dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika ditanyain Muhammad, kata Ali, "La arif, saya nggak tahu di mana Muhammad." Maka Ali pun ketika itu ditawan, Ali pun nanti diinterogasi oleh mereka. Tapi mereka itu gagal ketika itu, mereka pun langsung keluar dan langsung mencari Muhammad ke segala arah, Pak. Tetapi Nabi Muhammad ketika itu menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan langsung keluar. Jika seandainya menetap di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang Quraisy paham bahwa tujuannya adalah rumah Abu Bakar. Maka ketika itu Nabi Muhammad pun langsung menuju Madinah. Tetapi sebelum ke Madinah, Rasulullah SAW pertama menyusun rencana di dalam gua Tur. Maka Rasulullah pun dengan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Tur selama tiga malam di sana. Ketika itu orang-orang Quraisy sedang kalut-kalutnya mencari kemana-mana gitu kan, dan Rasulullah bersembunyi di sana. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan, siapa yang bisa menemukan Muhammad maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Hidup ataupun mati nggak masalah. Siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Maka lihat, Ali bin Abi Thalib diinterogasi, dipukul Ali, kemudian diikat di depan Ka'bah, kemudian diikat, kemudian ditanya-tanya, tetapi Ali pun tidak memberikan informasi kepada mereka, sehingga Ali pun dibebaskan oleh mereka. Kemudian setelah itu Abu Jahal dengan komplotannya mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengetuk rumah Abu Bakar As-Siddiq, ternyata dibuka oleh Asma bintu Abu Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia mengatakan, "Aina abuka, di mana bapakmu?" Kemudian Asma mengatakan, "Tidak tahu bapak saya di mana." Kemudian Abu Jahal pun marah, kemudian dia pun menampar Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat di dalam melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di bawah interogasi, hidup di bawah tekanan itu nggak nyaman. Tetapi mereka berkorban untuk keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah dan Abu Bakar sebelum masuk ke dalam gua Tur, maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan masuk terlebih dahulu, biarkan saya memeriksa dalam gua itu." Maka gua tersebut pun dibersihkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setiap lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut ditutupi dengan alat yang seadanya. Mungkin ada daun-daun, mungkin pakai tutup, ada batu pakai tutup. Kecuali satu lubang, Abu Bakar sudah nggak menemukan lagi hal yang bisa menutupi lubang itu. Maka lubang tersebut pun diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Rasulullah SAW berbaring di samping Abu Bakar As-Siddiq, bahkan diriwayatkan berbaring di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar duduk, kemudian Rasulullah pun tidur dengan menggunakan alas pahanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian tiba-tiba ternyata ada hewan, nggak disebutkan hewannya itu apa, apakah kalajengking, apakah ular. Hewan berbisa yang menggigit Abu Bakar As-Siddiq di kakinya. Maka ketika itu Abu Bakar pun tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah SAW dan menahan sakit dari gigitan itu. Abu Bakar pun menahan rasa sakit, tetapi ternyata badan itu tidak bisa dikendalikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena sakitnya itu, Abu Bakar menahan sakit, akhirnya tetesan air mata jatuh. Kalau pernah sakit gigi, kita nggak mau nangis, Pak. Tapi karena sakitnya luar biasa gigi itu, air mata itu berlinang, Pak. Kadang ada netes. Tapi kita nggak niat itu nangis. Tetapi karena sakitnya yang luar biasa, maka
tiba-tiba mata itu berlinang. Abu Bakar As-Siddiq menahan sakitnya dari gigitan hewan berbisa itu, maka ternyata tetesan air mata Abu Bakar As-Siddiq sampai di pipinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Malaka ya Abu Bakar, kenapa ya Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ludik tu ya Rasulullah, aku digigit ya Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah SAW pun meniup ringan tempat yang digigit oleh hewan berbisa tersebut, maka Abu Bakar pun sembuh dari gigitan tersebut, Pak. Ini salah satu kemukjizatan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meniup atau sedikit meludahi tempat yang digigit oleh hewan berbisa itu, maka dengan mukjizatnya akhirnya seperti tidak pernah digigit hewan berbisa sebelumnya. Ini pun juga pernah terjadi kan ketika perang Khaybar. Ketika Rasulullah mengatakan, "Aku akan memberikan kepemimpinan kepada seseorang yang Allah cintai dan dia pun mencintai Allah dan Rasul." Maka ketika itu Abu Bakar berharap mudah-mudahan itu saya, Umar berharap mudah-mudahan itu saya. Dalam perang Khaybar, kepemimpinan perang. Akhirnya besoknya Rasulullah mengatakan, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Kemudian kata para sahabat, "Ali sedang sakit ya Rasulullah, ada di tendanya. Cuman matanya parah banget sakitnya itu, mungkin belekan, mungkin sampai nggak bisa lihat." Pernah merasakan sakit mata yang kalau bangun tidur matanya nggak kebuka, Pak? Saya pernah dulu. Ketika dibuka tuh susah banget, rapat banget itu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, "Hadirkan Ali." Ali pun dibopong, dibawa ke Rasulullah SAW, artinya dibimbing menuju ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Maka dengan sebab itu, maka Ali pun sembuh seperti tidak pernah merasakan sakit mata. Dan hal-hal seperti ini yang bisa melakukannya hanya Rasulullah SAW. Apakah para sahabat bisa melakukan itu? Tidak. Kalau sahabat saja generasi terbaik setelah generasi terbaik atau umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini saja tidak melakukan hal seperti itu, maka tidak ada istilahnya misalkan habaib ataupun juga syekh ataupun kiai ajeng dan lain sebagainya bisa melakukan hal seperti itu, Pak. Bahkan itu sebetulnya masuk kepada sarana-sarana kesyirikan. Ketika misalkan salah satu ajengan duduk, dia bangkit, kemudian tempat duduknya diusap-usap mencari keberkahan. Kemudian ketika ulama tersebut, ajengan tersebut minum, misalkan sisa minumnya diperebutkan dan sebagainya. Tentunya itu sumber kesyirikan, Pak. Salah satu sarana kesyirikan. Karena yang bisa diperlakukan seperti itu cuma satu, siapa? Rasulullah SAW. Sedangkan yang lainnya tidak. Baik, jadi itulah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Pengorbanan Abu Bakar itu sangat banyak, Pak. Di pertemuan sebelumnya kan ketika Rasulullah ingin dikeroyok oleh orang-orang Quraisy kan Abu Bakar yang membela. Abu Bakar mengatakan apa? Ataqtulu rajulan. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang dia berdakwah kepada kalian menyatakan Tuhannya adalah Allah? Orang tersebut menginginkan surga untuk kalian, kalian inginkan neraka. Maka Rasulullah pun dilindungi, mereka malah marah ke Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun dikeroyok sampai bonyok, Pak. Dan ketika itu pun Rasulullah selamat, Abu Bakar bonyok habis-habisan. Kemudian Abu Bakar pun dibawa ke rumahnya, ibunya melihat, ini bukan seperti Abu Bakar. Wajahnya sudah enggak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Abu Bakar terbangun, apa perkataan pertama Abu Bakar As-Siddiq? Dia mengatakan, "Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata ibunya, "Kamu udah bonyok gini, bangun-bangun nanyain Muhammad," gitu kan. "Seharusnya engkau memperdulikan dirimu sendiri." "Enggak, demi Allah, saya enggak akan tenang sebelum saya tahu apakah Nabi Muhammad selamat atau tidak." Maka akhirnya ketika itu Abu Bakar pun dibawa menemui Rasulullah SAW. Kemudian ketika Abu Bakar melihat Rasulullah dalam keadaan selamat, Abu Bakar bahagia. Padahal dirinya sedang bonyok-bonyoknya, Pak. Tetapi ketika itu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ibuku di luar, belum masuk Islam, Rasulullah. Doakan hidayah untuk ibu saya." Dan didoakan hidayah oleh Rasulullah dan ibunya pun masuk Islam. Tidak ada kebahagiaan yang lain untuk Abu Bakar As-Siddiq kecuali ketika melihat keluarganya berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah banyak sekali pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat, orang yang paling berperan di dalam hijrahnya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Coba. Yang menemani Rasulullah adalah
Abu Bakar. Bahkan ketika itu, kalau Bapak pernah ke Gua Sur itu tidak seperti gua biasanya. Jadi kalau gua itu kan biasanya di depan mata kita, gua. Tapi kalau Gua Sur itu di bawah, Pak. Jadi lubang di bawah, jadi guanya itu bukan di depan tetapi di bawah tanah itu. Maka ketika orang-orang Quraisy itu mereka menelusuri kota Mekah dan sekitarnya, mereka sudah sampai di Gua Sur. Mereka sudah gak sampai di Gua Sur, cuman kan karena guanya di bawah kan. Abu Bakar pun sudah khawatir. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, bagaimana ini? Kalau mereka orang-orang Quraisy melihat ke bawah, kita ketawa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma'adhannuka, apa pendapat engkau wahai Abu Bakar, ketika kita berdua, Allah lah zat yang ketiga yang menemani kita. La tahzan, diam, jangan takut, Allah melindungi kita, Pak. Dan itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua berada di dalam gua. Dan yang dimaksud tersebut adalah Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kemuliaan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah bersembunyi mempersiapkan rencana hijrah ke kota Madinah di dalam gua tersebut, siapa yang berperan di dalam makanan-makanan Rasulullah ketika dalam gua? Keluarga Rasulullah. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq, maaf. Yaitu putranya Abu Bakar, namanya Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar sering menjadi mata-mata Rasulullah. Mata-mata Rasulullah di Quraisy kan sedang ramai-ramainya mencari Rasulullah kemana-mana. Maka Abdullah bin Abu Bakar ini pun menjadi mata-mata melihat keadaan dan situasi. Maka setelah itu dia pun di malam hari datang ke dalam gua untuk menyampaikan kabar tentang keadaan orang-orang Quraisy. Kemudian di sana kan ada jejak kaki-kaki, Pak. Jejak kaki. Dan jejak kaki dari Abdullah bin Abu Bakar ini pun dihilangkan dengan kambing-kambing. Kambing yang digembalakan oleh seorang budak namanya Amir bin Fuhairah. Dan Amir bin Fuhairah ini siapa? Budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dia Abu Bakar itu punya peran besar dalam hijrah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu yang memasuk makanan siapa? Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal ketika itu Asma itu sedang hamil besar-besarnya 9 bulan. Mengandung dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Karena kan Asma bintu Abu Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Salah satu dari 10 orang dari 10 sahabat yang dijamin surga kan, Az-Zubair. Asma menikah dengan Az-Zubair dan Asma sedang mengandung anaknya namanya Abdullah bin Zubair. Tetapi meskipun perutnya 9 bulan tidak membuat beliau itu malas-malasan dan merasa lemah dirinya. Bisa dibayangkan Gua Sur, Pak. Gua Sur itu kalau misalkan ada orang yang pergi ke sana itu minimalnya 1 jam naik ke atas. Berat rintangannya dan gunungnya orang-orang Arab nggak seperti gunungnya kita. Gunung kita banyak pohonnya, gunung sana batu semua, Pak. Dan di zaman itu belum ada jalan yang disediakan. Kalau sekarang Gua Sur itu jalannya sudah dirapiin. Di zaman itu belum rapi. Tetapi beliau korbankan semuanya untuk Rasulullah SAW. Setiap hari seperti itu sampai ketika Rasulullah SAW sudah melihat keadaan sudah mulai mereda, keadaan orang-orang Quraisy, maka ketika itu Rasulullah pun bertekad dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Madinah. Tapi rencananya pergi ke Madinah dengan jalur yang berbeda yang jarang dilewati oleh orang. Jika seandainya misalkan ke Madinah melalui jalur utara, maka Rasulullah melalui jalur yang lainnya, Pak. Muter untuk membuat orang-orang Quraisy mereka tidak mencegat Rasulullah SAW. Maka ketika itu Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq membawakan makanan, tetapi lupa membawa tali untuk mengikat makanan tersebut di untanya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Asma pun berpikir dan Asma pun melepas selendangnya, kemudian membelah dua, kemudian ketika itu diikatkan di untanya Rasulullah SAW dan Rasulullah melihat kejadian itu. Masya Allah, bagaimana seorang
wanita atau sahabat yang mencoba untuk melayani Rasulullah SAW, maka Rasulullah ketika itu berbahagia dan Rasulullah memberikan gelar kepada Asma bintu Abu Bakar dengan gelar Zatu An-Nitaqaini, Pak. Zatu An-Nitaqaini, yaitu seorang wanita yang memiliki dua selendang, dua ikat pinggang. Jadi meskipun yang dilakukan itu sepele oleh para sahabat seperti itu, tetapi mendapatkan penghormatan yang besar dari Rasulullah SAW. Karena infaknya 1 dinar yang dilakukan di zaman dulu ketika awal-awal Islam tidak sama dengan infaknya 1 dinar yang dilakukan sekarang, nggak akan sama. Karena itu adalah masa merintis dakwah. Dan setiap orang yang memiliki peran dalam perintisan dakwah tersebut memiliki keutamaan yang lebih di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah suka melontarkan perkataan, Wallahi, demi Allah, lau anfaqa mithla Uhudi zahaban, jika seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud satu, ataupun jika seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak tersebut tidak akan sama dengan infaknya para sahabat meskipun cuma satu mud dari infak mereka, Pak. Artinya nggak akan sama pengorbanan mereka di zaman dulu, peran mereka dengan peran kita di zaman sekarang tidak akan sama. Maka setelah itu Abu Bakar dengan Rasulullah pun berangkat, tapi tetap di tengah-tengah pengawasan ya, di tengah-tengah pengejaran orang-orang Quraisy. Maka apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah menyewa salah satu tukang jalan, Pak, atau guide ya, guide yang mengetahui jalan, dan Rasulullah menyewa guide ini bernama Abdullah bin Uraik Al-Laythi. Jadi disewa karena dia tahu jalan-jalan yang baik supaya bisa terhindar dari cegatan orang Quraisy. Maka Rasulullah pun berhijrah bertiga, Pak. Rasulullah, Abu Bakar, dan guide-nya ini. Kemudian di tengah jalan lihat apa yang terjadi. Ketika Rasulullah berhijrah, Abu Bakar itu kadang di depan, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di kanan, kadang di kiri. Kemudian ketika Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, kenapa seperti itu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku takut ada orang-orang Quraisy mengejar kita dari belakang, dan aku takut juga ada panah-panah yang melesat kepada engkau ya Rasulullah. Maka kalau itu terjadi, biarkan saya yang terlebih dahulu itu terkena panah-panah tersebut ya Rasulullah. Dan bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, sampai bukan Rasulullah yang merasa khawatir, malah Abu Bakar yang sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Kemudian di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang mengenali Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanyalah Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, siapa orang yang ada di belakangmu ini wahai Abu Bakar? Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, hadzal rajul yahdini at-thariq. Laki-laki ini adalah laki-laki yang menuntun jalanku, Pak. Kalau seandainya Abu Bakar mengatakan ini Muhammad di belakang saya, ketika itu sedang dicari-carinya Muhammad SAW, kan bahaya. Sehingga Abu Bakar pun seperti terlihat berbohong. Tetapi perkataan Abu Bakar menyembunyikan makna yang jauh yang dipahami orang makna yang dekat. Laki-laki ini menuntun jalan. Yang dipahami oleh orang yang bertanya itu apa artinya? Gaib, Pak ya. Tapi yang dimaksud Abu Bakar apa? Penuntun jalan kepada arah kebaikan. Seperti nama istilahnya tauriyah namanya, Pak. Bertauriyah itu diperbolehkan tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak. Kalau tauriyah ini dilakukan sembarangan, maka terlihat seperti kebohongan-kebohongan, Pak. Ketika Ibrahim alaihissalam datang dengan Sarah ke negeri Mesir, dan di negeri Mesir itu ada raja yang jahat, Fir'aun yang jahat, yang ketika melihat wanita cantik dia selalu kelalapan seperti itu, dan Sarah adalah seorang wanita cantik. Maka Ibrahim pun paham bahwa kejadian-kejadian sebelumnya dari cerita-cerita yang ada, kalau ada laki-laki membawa istrinya yang cantik, laki-lakinya dibunuh, si istrinya akan dijadikan budak oleh istrinya, oleh Fir'aun itu, Pak. Maka ketika Ibrahim ditanya,
siapa ini? Maka Ibrahim ketika itu mengatakan, hadhihi ukhti. Ini adalah saudari saya. Yang dipahami oleh Firaun itu, saudari itu adalah adiknya. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saudari artinya saudari seagama. Ini istriku, tetapi dia adalah saudari seagama. Itu bertauriah, menyembunyikan itu untuk mencari keselamatan. Ternyata si Fir'aun ini membebaskan Ibrahim, tidak dibunuh kan? Tetapi ingin mencelakai, ingin jahat kepada Sarah. Tetapi ketika itu Allah jaga Sarah. Setiap Fir'aun ini ingin menyentuh Sarah, maka dia pun menjadi lumpuh, nggak bisa bergerak. Maka ketika itu dia bisa ngomong tapi nggak bisa gerak. Dia mengatakan, Sarah, sepertinya engkau dilindungi oleh Rabbmu. Doakan supaya saya bisa bergerak kembali. Kemudian didoakan, kemudian ternyata ingin jahat lagi, dilumpuhkan lagi sampai 3 kali. Maka si Firaun ini mengatakan, sesungguhnya wanita ini dilindungi oleh Rabbnya. Biarkan dia menjauh dari saya. Sampai akhirnya Ibrahim dengan Sarah pun selamat dari kejahatan Firaun. Ini bertauriah namanya. Mengatakan sesuatu perkataan yang dipahami dengan makna yang dekat, tetapi yang dimaksud oleh pembicaranya adalah makna yang jauh. Pernah juga dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu di zaman beliau juga sudah ada fitnah tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana pendapat Anda, wahai Imam Syafi'i, tentang Al-Quran? Ketika itu, orang-orang yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka dipenjara. Mereka dipenjara, Pak. Imam Ahmad, dia nggak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Sehingga Imam Ahmad itu dipenjara, dicambuk. Tapi ketika itu Imam Syafi'i mengatakan, bukan Al-Quran saja, tetapi At-Taurat, Injil, ya, Zabur, dan Al-Quran, semua ini adalah makhluk, Pak. Semua ini adalah makhluk. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu apa? Ini jari, Pak. Semua ini adalah makhluk. Ya, itu artinya apa? Dalam keadaan fitnah itu. Di sini Rasulullah dikejar-kejar orang, dan ketika Abu Bakar mengatakan ini adalah Muhammad, ya jelas Muhammad di sebelah sini diteriakin gitu kan, dan itu bahaya. Makanya Abu Bakar mengatakan, hadzal rajul yahdini thariq. Laki-laki ini adalah yang membimbing jalan kepadaku, untukku. Maka berlalulah itu. Kemudian di tengah jalan juga melewati kabilah, dan di sana ada seorang sahabat yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini belum masuk Islam ketika itu, Pak. Dan dia pun mengetahui 100 ekor unta, nilai yang sangat fantastis gitu kan. Jadi kepala Nabi Muhammad dihargai seperti itu. Maka dia pun, karena dia orang yang paling pandai dalam mencari jejak orang yang melarikan diri, Pak. Dia pandai. Maka dia pun melihat-lihat, oh Muhammad kesini arah. Dan memang benar, hampir dia mendekati Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika dia mendekat, tiba-tiba kudanya meringkik dan dia jatuh. Dia pun bingung, ada apa ini? Dia pun dibangunkan lagi, kudanya dinaikin lagi, kemudian jatuh kembali dan jatuh kembali. Dan dia pun mengatakan, sesungguhnya laki-laki ini dilindungi oleh Tuhannya. Maka Suraqah pun naik ke kuda tersebut, kemudian mengejar Abu Bakar dan Nabi Muhammad, tapi dengan niat yang berbeda. Kalau tadi ingin menangkap, sekarang niatnya berbeda, ingin melindungi. Akhirnya dia pun mendekati Abu Bakar dan Rasulullah, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kaummu menyayembarakan diri kalian dengan 100 ekor unta. Tetapi saya tahu kalian ini dilindungi oleh Rabb kalian. Maka izinkan saya untuk melindungi kalian berdua. Maka kata Abu Bakar dan Rasulullah, silahkan. Tetapi Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, sesungguhnya aku melihat bahwa engkau suatu saat akan menggunakan pakaian-pakaian kebangsaan Kisra. Kata Suraqah, Kisra, rajanya Persia. Ya, engkau akan memakai bajunya, akan memakai baju kerajaannya. Kata Suraqah, iya. Dia antara percaya dan tidak percaya. Nah, tapi ternyata setelah kejadian ini, setelah Rasulullah wafat, di pemerintahan Umar bin Khattab, Romawi Persia itu hancur semuanya. Yang sudah mengakar ratusan tahun di negeri Arab itu hancur, dan kekayaan Kisra itu dibawa ke Madinah,
dan Rasulullah pernah mengatakan itu, Umar pun paham, maka Umar mengatakan, ambilkan baju kebangsaan Kisra, biarkan Suraqah bin Malik memakainya. Ketika itu Suraqah bin Malik sudah tua, dia bingung, apa ini, kenapa ini? Ternyata dia mengingat, inilah janji Rasulullah SAW yang dahulu pernah diucapkannya ketika itu. Maka Suraqah pun berbahagia mendapatkan kemuliaan itu, mengenakan pakaian kebangsaan Kisra. Nah, kemudian ada kejadian lagi, ketika di tengah hijrah tersebut, bisa dibayangkan, hijrahnya Rasulullah kan dari kota Mekah menuju Madinah, dan jarak normalnya itu 500 km. Dan itu bisa ditempuh dalam waktu 6 hari, Pak. Karena orang Arab itu biasanya melakukan perjalanan 1 hari itu 100 km. Maka saya sering sampaikan, di zaman kita kita umroh nikmat. Kenapa nikmat? Kita umroh misalkan dari Madinah, kemudian mengambil mikotnya di Abyar Ali, Dzul Hulaifah. Kemudian dari sana pergi ke Mekah 5 jam dengan bis. Dan di sana kan ada larangan-larangan, ya? Larangan memakai pakaian yang berjahit, kemudian larangan memakai topi gitu kan, peci dan sebagainya gitu kan. Itu larangan-larangan itu cuman kita lakukan mungkin dalam waktu 7 atau 8 jam pelaksanaan. Tapi para sahabat di zaman itu yang umroh dari Madinah mengambil mikot di Abyar Ali, coba. Larangan yang harus mereka jaga berapa hari itu, Pak? Ya selama sampai ke Mekah itu, selama bisa sampai selesai umroh. Bisa dibayangkan 6 sampai 7 hari mereka menahan larangan itu. Kalau kita kan nyaman, mudah. Karena perjalanannya itu sudah cepat. Adapun di zaman Nabi, perjalanan kota Mekah Madinah bisa ditempuh dengan waktu 6 atau 7 hari. Nah, makanya di tengah-tengah itu banyak cerita-cerita kepada kita tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satunya adalah ketika beliau bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini punya kemah, dan Ummu Ma'bad ini memiliki beberapa kambing di sana, Pak. Kemudian suaminya Abu Ma'bad sedang pergi mencari sesuatu, maka Rasulullah dengan Abu Bakar pun melewati kemahnya Ummu Ma'bad. Kemudian mereka pun berkenalan di sana. Assalamualaikum, berkenalan di sana. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma hadhihi syatu ya Ummu Ma'bad. Wahai Ummu Ma'bad, bagaimana dengan kambing ini? Kemudian kata Ummu Ma'bad, ini kambing sudah tua, sudah loyo, enggak punya susu, enggak bisa diapa-apa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ata'dzini lani an ahlibaha, apakah engkau izinkan saya supaya saya bisa mengambil air susu dari kambing tersebut? Kata Ummu Ma'bad, iya, tapi kambing ini nggak ada susunya lagi, sudah layot, sudah loyo, sudah tua gitu. Maka Rasulullah pun memegang tempat susunya itulah. Kemudian Rasulullah pun bacakan bismillah dan doakan. Ternyata setelah diusap sama Rasulullah, itu susu kambingnya itu banyak banget, Pak. Alir semuanya, Pak. Hanya ditadahin sama Rasulullah SAW. Kemudian minta izin, boleh saya minum? Diminum sama Rasulullah, diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditadahkan lagi sisanya untuk Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Kemudian Rasulullah pun berlalu pergi, suaminya datang. Kemudian suaminya kaget, dari mana susu ini gitu kan? Kata Ummu Ma'bad, sungguh tadi lewat seorang laki-laki yang wajahnya sangat enak dipandang. Kemudian perkataannya kita dengar, terlihat kewibawaannya, pokoknya dipuji-puji semuanya, Pak. Padahal itu adalah kesan pertama antara Ummu Ma'bad dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Ma'bad, demi Allah, laki-laki itu adalah laki-laki yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Kan? Tapi di sini kan mukjizatnya Rasulullah, kambing yang loyo seperti itu yang tidak diharapkan lagi susunya karena sudah tua, ternyata setelah diperas oleh Rasulullah ternyata mengeluarkan air susu yang banyak. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, tapi intinya Rasulullah SAW sampai di Madinah. Dan Rasulullah sebelum sampai di Madinah, Rasulullah menetap dulu di sebuah tempat yang bernama Quba, ya. Dan dibangunlah masjid Al-Quba, namanya Masjid Quba. Dan di masjid tersebut adalah masjid yang pertama didirikan dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan salat di Masjid Quba,
seorang sahabat Ibnu Umar mengkhususkan setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Kuba. Apalagi siapa yang dia melakukan wudhu di rumahnya, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia memiliki pahala seperti orang yang sudah berumrah. Maka jamaah-jamaah umrah itu ketika di Madinah, salah satu turnya adalah memang ke Masjid Kuba. Tapi tujuannya bukan untuk foto-foto, Pak. Tapi tujuannya untuk sholat. Ada laskar itu yang galak itu. Ketika kita foto-foto kemudian membawa apa namanya itu? Apa itu yang suka dibawa oleh umroh itu? Bendera apa? Tanduk ya. Suka diambil itu. Bahkan ada ketika saya ke sana, ada jamaah dari Malaysia foto-foto di depan Kuba sambil yel-yel, Pak. Ditangkap semuanya itu, Pak. Sama laskar ditangkap, Pak. Ditanya-tanyain guide-nya gini. Kemarin terakhir saya dengar ketika ada yang foto-foto menggunakan beberapa spanduk langsung diambil, dibuang sama laskar itu. Artinya ya, kita datang ke sana untuk sholat. Foto-foto itu nilai yang lain, Pak. Jangan sampai setelah sholat di Kuba, alhamdulillah Allah izinkan saya sholat di Kuba, di Instagram statusnya seperti itu, Pak. Ada tendensi ria itu, Pak. Maka berhati-hati dalam beribadah. Maka setelah itu di Kuba Rasulullah bangun masjid di sana. Setelah dari Kuba, barulah Rasulullah datang ke kota Madinah, dan di sana disambut luar biasa oleh masyarakat Madinah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan ketika disambut oleh masyarakat Madinah, maka ada syair di sana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta', gitu kan. Jadi ada salawat, bukan salawat itu, artinya itu syair penyambutan Rasulullah SAW. Atau dikenal dengan salawat Badar ya. Ada riwayatnya datang kepada kita, tapi sebagian ulama melemahkan riwayat. Bagian yang lain mensahihkan riwayat itu. Saya hanya menyampaikan ada riwayatnya. Tetapi sebagian ada yang melemahkan, sebagian ada yang mensahihkan riwayat tersebut. Karena sebetulnya salawat ini lebih kuatnya dibacakannya itu bukan ketika hijrah, Pak, tapi ketika perang Tabuk, pulang dari Tabuk. Karena Rasulullah itu ketika berangkat ke Madinah bukan dari jalur Thaniyatul Wada. Ini kan Thala'al badru alaina, telah datang kepada kita bulan purnama. Min Thaniyatil Wada, dari tempat dari Thaniyatul Wada. Jadi tempat Thaniyatul Wada. Sedangkan Thaniyatul Wada itu adalah tempat yang dilewati Rasulullah ketika pulang dari Tabuk. Adapun ketika dari Madinah, ketika dari Mekah ke Madinah, maka jalurnya bukan dari Thaniyatul Wada. Sehingga sebagian ulama mengatakan salawat ini itu bukan letaknya di sini, tetapi di pulang Rasulullah dari perang Tabuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sejarah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti kita akan jelaskan ketika Rasulullah datang masuk gerbang Madinah disambut luar biasa. Saya pernah ke Taman Safari ya. Bukan berarti untuk menyamakan. Di Taman Safari ada 2 panda kan. Namanya si Hucun dan siapa? Satu lagi namanya. Panda Kestal itu. Dan di sana kan ada tontonannya dulu ya. Ada tontonannya itu. Ternyata panda itu ketika datang dengan pesawat khusus dari Cina ke Indonesia itu disambutnya itu luar biasa di bandaranya. Kemudian ketika diiring-iringi panda tersebut masuk ke dalam taman safari tersebut kan ada anak-anak SD yang pakai bendera Indonesia gitu. Disambutnya luar biasa. Padahal itu adalah hewan. Bagaimana sambutan para sahabat ketika menyambut Rasulullah SAW pada Madinah? Mereka sampai berebut untanya Rasulullah SAW supaya tinggal di rumah mereka. Tetapi Rasulullah mengatakan biarkan unta tersebut, karena unta tersebut diperintah oleh Allah. Maka ketika unta tersebut duduk, maka Rasulullah mengatakan disinilah kita akan bangun Masjid Nabawi. Jadi peletakan batu pertamanya itu oleh siapa, Pak? Oleh unta. Nama untanya adalah Qaswa, untanya Rasulullah SAW. Walau alam bishawab, itu mungkin cerita tentang sejarah Nabi Muhammad, hijrahnya beliau. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajarnya. Ada pertanyaan, Pak? Ya, namanya Qaswa.
Nama untanya Rasulullah. Jangan dijadikan koswara, Pak. Ada mungkin nama orang koswara, tapi bukan dari koswanya Rasulullah. Mungkin. Nah, karena koswa itu kof, so, wau, sama iya. Nggak ada rohnya. Koswaro misalkan. Nggak. Nah, silakan Pak. Nama onta tersebut dipakai nama apa Pak? Apakah boleh, silahkan sebetulnya memberikan nama, artinya memberikan nama dengan apapun yang kita inginkan selama maknanya itu baik dan nama tersebut tidak dilarang, silahkan, masalah. Karena para sahabat pun juga ada yang memberikan nama anak-anak mereka seperti Haidar. Haidar itu artinya apa Pak? Singa. Haidar itu artinya singa. Ada yang memberikan nama Usaid. Usaid itu artinya singa juga. Ketika Bapak memberikan nama Qaswa kepada orang, artinya Qaswa untanya Rasulullah, silakan pilih. Tapi jangan sampai berharap dengan nama tersebut mudah-mudahan menjadi pelayannya Rasulullah di surga. Jadi nggak masalah, silakan. Kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang tidak terlarang, selama itu tidak terlarang nggak masalah. Nah, ada lagi? Baik Pak, barakallahu fikum ya. Sudah masuk waktunya mungkin waktu sholat syuruk. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Haji. Ahlan, sahlan Haji.